gue berpikir gue nggak kebayang nih masa depan gue kayak gimana, gitu kan, jalan aja gue nggak bisa gitu kan ibaratnya saat itu. Tapi Tuhan itu kayak udah men-set up semuanya itu kayak on time. Jadi kayak gue pikir gue bakal ketelatan, gue bakal ketinggalan, gue malah kecepatan 1 tahun waktu itu. Wow. Jadi gue tetap, makanya orang-orang tuh bingung kayak temen gue, kok lu sakit tapi kok lu bisa tetap kuliah sama dengan mereka, bahkan lebih cepat ya gitu. Itu pekerjaan Tuhan sih. Makanya kalau Tuhan udah izinkan sesuatu terjadi, I believe dia will provide. Tuhan akan provide jalannya itu gimana. Kalau kebahagiaan itu bisa ditentuin dari keadaan kita. Kalau keadaannya buruk, keadaannya itu nggak menyenangkan, otomatis kita nggak bahagia. Tapi sukacita itu nggak didasarkan oleh keadaan. Sukacita itu didasarkan oleh hubungan kita sama Tuhan. Jadi saat gue bangun hubungan sama Tuhan, bukan berarti gue ketawa-tawa terus hidupnya. Pasti gue ada sedih, tapi di saat dalam sedihan itu, gue tahu kenapa gue bisa bersukacita, karena gue tahu hidup gue walaupun nggak mudah, tapi ada pribadi itu yang akan selalu sertain gue melewati apapun yang akan gue hadapin. Jadi yang paling sayang sama ciptaan itu menurut gue adalah penciptanya. Dan the moment kalau misalnya lu pengen tahu seberapa berharga diri lu, ya lu harus tahu dari kacamata penciptanya. That's right. Gitu. That's good. Hai teman-teman Million Story, welcome back sama gue Brian. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. But first of all, coba lu pikirin, kalau lu divonis kanker waktu lu 11 tahun, bukan divonis batuk, flu, tapi kanker leukemia. Di saat teman-teman lu masih main dan lu harus belajar survive gitu ya, dan bukan di rumah, lu harus di rumah sakit. Perasaannya gimana? Gitu ya. Hari ini kita kedatangan orang luar biasa. Dia bukan cuma selamat dari kankernya, survive, tapi dia bangkit, dia nulis buku, dia kuliah psikologi, dan dia inspire banyak orang. Langsung aja kita sambut Michelle. Thank you so much buat waktunya. Oh, thank you. Thank you udah datang ke Behind the Story. Thank you juga kesempatannya. Pertama-tama boleh kenalin diri dulu nggak ke teman-teman yang nonton? Michelle tuh siapa? Kesibukannya apa? Silahkan. Oke. Nama aku Michelle Theodora, jadi aku saat ini kesibukannya adalah praktek sebagai psikolog, tapi aku juga pernah sakit kanker darah ya di tahun 2011 sampai 2015 waktu itu. Jadi sekarang kesibukannya adalah praktek psikolog dan juga ada bangun bisnis namanya itu Under Wraps, di mana di situ ada barang-barang rohani gitu ya. Khususnya itu adalah paket Bible Journal sih, lebih spesifiknya gitu ya, untuk bantu orang-orang bisa mengenal Tuhan lebih dalam gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita lu, gue pengen tanya, kalau misalnya cerita hidup lu bisa dijadiin satu kalimat, ditaruh di billboard, dilihat jutaan orang, kalimatnya tuh apa? Apa ya? Kalau tiba-tiba hidup Michelle terpampang. Apa ya? Kalau gue sih senangnya tuh dengan ini sih, judulnya tuh lebih ke, judulnya Realizing the Greatest Miracle. Realizing the Greatest Miracle. Tapi nggak tahu apakah itu cocok untuk dijadikan di billboard segala macam ya. Soalnya gue merasa kayak kehidupan gue ini akhirnya gue sadar bahwa sejauh ini gitu ya, gue sadar mukjizat terbesar apa yang sebenarnya sangat gue syukuri dalam kehidupan gue gitu. Jadi apakah mukjizat terbesarnya sembuh dari kanker? Bukan. Oke. I used to think that way gitu, tapi setelah kehidupan ini kan akhirnya realizing, makanya jadi sadar the real greatest miracle tuh apa gitu. Karena kan kebanyakan kalau kita punya masalah hidup, kita pikir kalau gua masalahnya selesai, that's the greatest miracle. Nah, buat lu kan ngalamin divonis kanker umur 11 ya. Umur 11 vonis kanker. Sebelum kita bahas ceritanya gitu ya, gue pengen tahu greatest miracle yang akhirnya lu temukan yang lebih dari sekedar sembuh dari kanker tuh apa? Ya itu menurut gue greatest miracle itu ketika gue ternyata sadar bahwa harusnya gue ini nggak layak buat punya hubungan dengan seorang pribadi yang begitu sabar, yang begitu setia, yang begitu mampu untuk melakukan segala sesuatu yang mustahil jadi tidak mustahil. Tapi ternyata gue malah dilayakkan untuk punya akses berhubungan sama pribadi itu 24 jam dimanapun dan kapanpun gue butuhkan. Dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus. Jadi menurut gue
the greatest miracle itu adalah ketika gue yang harusnya nggak layak bisa mengenal Tuhan sebagai sahabat, sebagai bapak yang baik, punya hubungan sedekat itu, harusnya nggak layak tapi dilayakan. Right. Soalnya itu harusnya mustahil menurut gue. Karena analoginya gue suka pakai adalah kalau misalkan ada presiden aja deh ya, presiden ngomong ke lu nih, Brian, lu mau hubungin gue 24 jam kapanpun dimanapun, gue pasti selalu siap buat lu. Mustahil nggak? Mustahil. Apalagi di sini konteksnya adalah lu bukan apapun yang nggak berkaitan dengan struktur pemerintahan apapun gitu ya, kayak cuma rakyat biasa. Mustahil kayak tiba-tiba presiden ngomong kayak gitu ke lu. Tapi ternyata yang ngomong kayak gitu ke lu itu lebih daripada presiden. Bahkan yang ciptain presiden, bahkan pribadi ini adalah pribadi yang lebih daripada orang terkaya dimanapun, bahkan orang terpintar sekalipun tuh ciptaan dia gitu. Dan pribadi itu yang kasih akses lu buat hubungin dia 24 jam dimanapun, kapanpun. Seperti layaknya seorang sahabat, seperti layaknya seorang bapak. Gitu. Jadi greatest miracle lu, meskipun lu ngalamin kanker, bukannya sembuh kanker ya, tapi punya akses anytime ke the creator. Ya, itu. Itu yang luar biasa ya. Sadar kalau kita nggak layak dan dapetin itu ya. I think that's the word repent di Bible ya, metanoia ya, metanoia. Bertobat tuh bukannya lu dari jahat jadi baik, lu dari pelit jadi generous, bukan itu, tapi pembaharuan pola pikir, ya, knowing that, agree that kita nggak good dan Tuhan ada accept kita bisa ngerti grace. Betul. Wow, oke. Gitu sih. Jadi, gue pengen masuk ke cerita lo. Jadi, lu kelahiran tahun? 2000. 2000 ya? Still so young gitu. 2000. Gitu kan. Terus, umur 2011 berarti? Iya. Divonis kanker. Sebelumnya ada simptom apa yang bikin lu berasa, oh something wrong nih? Simptomnya sebenarnya nggak terlalu berasa, karena waktu itu gue termasuk orang, kan 6 SD ya waktu itu. Jadi konteksnya adalah 6 SD. Waktu itu gue cukup ambisius, jadi emang suka belajar. Jadi kalau belajar tuh memang suka kayak kadang-kadang tuh jam 4 pagi udah bangun, nanti jam 11 malam baru tidur gitu. Jadi kayak emang punya kebiasaan seperti itu, jadi itu mudah capek. Dipikirnya tuh jadi mudah capeknya adalah karena keseringan belajar gitu ibaratnya. Tapi ternyata di beberapa bulan terakhir itu capeknya ini kayaknya tuh lebih sering, dan juga gue jadi kayak lebih sering tidur siang atau gampang pegel badannya. Tapi dipikir lagi itu nggak apa ya, kayak bukan sesuatu tanda yang gimana. Jadi kita diemin, sampai puji Tuhan ya waktu itu adalah pas gue lagi di sekolah gue jatuh. Nah jadinya tuh lagi main sama teman, kayak gue cuman kayak oh ya gitu manggil dia, abis itu dia manggil gue balik, dia tepuk pundak gue kan. Nah pas dia tepuk pundak gue tuh kayak nggak punya daya tahan tubuh yang mungkin yang kuat gitu ya, jadi gue jatuh gitu, kayak kedorong berasanya. Nah pas gue jatuh itu tangan sama kaki gue bengkak, tapi kan ibaratnya kayak orang kedorong jatuh ya kesleo gitu ibaratnya. Jadi nggak ada kepikiran sampai ke kanker darah awalnya. Nah cuman karena diurut nggak sembuh-sembuh, yang ada itu makin bengkak, dan juga tulang-tulang lainnya itu makin ikut sakit gitu ya, sampai ke jari-jari dan dengkul segala macam. Jadi udah nggak bisa jalan tuh sejak saat itu. Nah akhirnya tuh dibawalah ke dokter ortopedi, dicek darah, dan waktu itu akhirnya si dokter ortopedi ini bilang bahwa ada kemungkinannya dulu antara rematik atau sakit leukemia gitu yang berhubungan dengan darah gitu ya. Karena waktu itu memang hasil darahnya itu menunjukkan gue punya asam urat tuh tinggi banget. Itu yang bikin gue jadi radang sendi kan. Tapi sel darah putih gue juga tinggi banget. Nah makanya itu dipikir, oh si darah putihnya ini tinggi gara-gara si asam uratnya tinggi, menurut dokter ortopedi gitu. Tapi ternyata turns out gitu, dimana setelah dikasih obat rematik, dibilang kan kalau misalnya dikasih obat rematik nggak sembuh, berarti bukan ini, berarti lu harus ke hematologi darah, dan berarti memang radang sendinya ini tinggi disebabkan oleh darah putihnya yang tinggi gitu. Si asam uratnya tinggi gara-gara sel darah putihnya yang tinggi, dan ternyata benar seminggu tuh nggak sembuh dikasih obat rematik. Akhirnya dibawa ke dokter hematologi darah, dan di situ didiagnosis leukemia tipe ALL gitu, tipe akut. Gitu. Waktu umur 11 tahun udah ngerti? Waktu itu, apa itu kanker darah? Waktu itu gue dengar semua dokter ngomong kanker darah, tapi gue nggak ngerti separah apa bisa mematikan segala itu, gue nggak ngerti. Yang gue tahu adalah ini penyakit yang berat sehingga gue nggak bisa jalan, gue nggak bisa tidur baring,
gue nggak bisa duduk kayak gini. Jadi kalau duduk tuh memang harus ada senderannya. Gue nggak bisa nih duduk kayak begini, harus kayak menahan dengan tubuh sendiri gitu, nggak bisa. Jadi waktu itu yang gue pahami cuman itu kayak, oh gue sakit kanker dan kanker itu membuat gue jadi kayak orang cacat gitu. Dan gue nggak tahu mungkin gue bisa cacat seumur hidup atau enggak gitu. Karena kan gue nggak tahu kapan gue bisa jalan lagi, kapan gue bisa tidur baring lagi, kapan gue bisa duduk lagi seperti orang normal gitu. Terus apa yang lo rasain tuh umur 11 tahu lo sakit? Itu sedih, marah. Itu sedih, marah. Kayak kenapa gue harus sakit yang kayak gini? Kenapa gue tiba-tiba kayak orang yang dalam satu hari soalnya berubah kan hidup gue. Jadi pas sejak saat detik itu jatuh, itu langsung berubah. Besokannya gue udah nggak bisa jalan, jalannya udah pincang. Terus lama-lama makin parah kan, dari pincang lama-lama nggak bisa jalan pakai kursi roda. Dan juga lama-lama dari nggak bisa pakai kursi roda, tidur pun jadinya nggak bisa baring. Jadi tidur tuh harus agak naik gitu loh, pakai ranjang rumah sakit kan, bisa naik turunin. Dan juga kalau nggak ada ranjang penahan, gue bakal jatuh ke belakang gitu. Nah itu yang gue rasain, gue merasa sangat amat shock gitu, dan gue merasa kenapa tiba-tiba hidup gue jadi kayak gini, kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi, kenapa kayaknya tuh Tuhan lebih sayang sama orang-orang jahat di luar sana, sedangkan gue tuh yang selama ini baca firman Tuhan, yang jadi sebelum sakit kan emang udah baca Alkitab ya, udah dibiasain sama orang tua disuruh baca Alkitab, dan pas waktu baca Alkitab ini gue beneran lakuin gitu sesuai dengan apa yang disuruhkan gitu, kayak misalnya harus jadi anak jujur, harus takut akan Tuhan. Nah gue ikutin tuh, kebetulan gue bacanya di Amsal waktu itu seringnya. Makanya pas sakit ini, waktu itu perasaannya benar-benar kecewa sama Tuhan gitu, dan marah sama Tuhan. 11 tahun ya? 11 tahun tuh kelas berapa ya? 6 SD. Oh, udah sadar lah ya 6 SD mah? Udah sadar, udah gede. Udah. Tapi gue nggak benar-benar paham seberapa buruknya itu kanker darah. Yang gue rasain adalah kanker darah itu membuat gue, kondisi gue saat itu menjadi buruk gitu. Kanker darah itu nggak ada stadium-stadium berapanya ya katanya? Tapi adanya jenis-jenisnya. Betul. Ini jenisnya yang akut. Akut, ALL. Emang ada jenis apa lagi selain itu? Kanker ada darah? AML, ada CML. AML itu dia biasanya kemoterapinya mungkin lebih sebentar daripada ALL. ALL itu kan minimal 2 tahun. Kalau AML itu bisa 6 bulan, tapi dia butuh transplantasi tulang belakang. Nah, kalau CML itu dia nggak butuh transplant, dia nggak butuh kemo, tapi dia harus minum obat seumur hidup. Gitu. Itu yang gue tahu ya gitu. Dan gue tipenya ALL gitu, yang minimal 2 tahun. Cuman akhirnya gue nggak jadi 2 tahun karena ada relapse ya, jadinya 4 tahun totalnya. Pengobatan 4 tahun ya dari divonis. Berarti lo ngalamin pengobatan dari 11 sampai 15 tahun? Ya. Terus dari pertama kali divonis dokter, oh ini leukemia nih, kanker darah. Treatmentnya apa tuh setelah itu? Treatmentnya waktu itu, jadi pas divonis itu kan kita pertama kan diduga dulu. Diduga itu akhirnya diambil dulu BMP namanya, bone marrow puncture. Diambil sampel dari tulang sumsum belakang untuk memastikan apakah ini beneran kanker darah dan tipe apa gitu kan. Sakit setelah dibius waktu itu, dibius. Dan juga setelah itu baru dilanjutkan dengan pengobatan kemoterapi gitu. Dan kemoterapi ini biasanya intensitasnya beda-beda. Misalnya ada fase-fase di awal itu misalnya setiap hari, nanti lama-lama tuh mundur lagi jadi seminggu sekali. Ada 3 hari sekali dulu, abis nanti seminggu sekali, and then 2 minggu sekali, sebulan sekali, baru 3 bulan sekali, sampai akhirnya selesai gitu. Totalnya itu minimal 2 tahun sebenarnya kalau ALL ya, tapi karena di kasus gue itu gue relapse, jadi gue totalnya 4 tahun gitu. Itu tuh bisa relapse karena pengobatannya belum beres, terus cabut apa gimana? Jadi waktu itu gue, kebetulan gue emang ada perpindahan pengobatan sih. Jadi waktu itu gue pertama kan di Indonesia, tapi itu harusnya kan 2 tahun di Indonesia. Gue tuh 1 tahunan gitu. Mami papi gue kayak merasa kayaknya ada pengobatan lebih baik waktu itu di Singapura, ada channel ke sana, ada temen yang ngasih tahu gitu kan. Dan akhirnya waktu itu gue dipindahkan ke Singapura. Nah, cuman memang protokol Indonesia dan Singapura itu berbeda. Nah, jadi pas di Singapura ini, yaudah gue jalanin tuh udah yang 3 bulan sekali gitu. Dan ada pengobatan yang beberapa memang dikurangin juga karena ada beberapa pengobatan di Indonesia yang berlebihan, tapi yang di sini kekurangan gitu. Jadi kayak disesuaikan lagi lah gitu. Nah, tapi itu nggak tahu ya apakah itu penyebab itu bukan. Tapi maksudnya ada perpindahan itu sampai di satu titik di akhir kemoterapi, harusnya di Singapura itu kayak dibilang bahwa ini tuh udah kemo terakhir, jadi kita cek semuanya lagi, diambil sampel lagi kan itu langsung sumsum belakang supaya bisa ngeliat apakah udah clear atau belum. Ternyata di kemo terakhir itu di tahun 2013
ditemukan ternyata belum clear. Kata ada darah kankernya itu balik di bagian darah di otak gitu. Nah disitulah dokter di Singapura bilang bahwa ini harus melakukan pengobatan ulang gitu ya, tapi fullnya itu harus di Singapura gitu, nggak bisa setengah-setengah gitu. Jadi harus full di Singapura dengan dosisnya juga lebih berat gitu, karena dihitungnya kan relapse ditambah ada 12 kali radiasi jadinya gitu. Oke. Kalau misalnya lu bisa kasih advice nih, atau bokap nyokap lu pendapatnya gimana kalau orang ngalamin leukemia, terus treatmentnya udah mulai di Indo, better stay di Indo sampai selesai. Kalau bisa ngulang waktu, bokap nyokap lu bakal suruh lu stay di Indo apa bakal tetap ke Singapura ya waktu itu? Menurut gue sih itu tergantung case by case ya. Kalau misalnya boleh ngulang waktu, nggak ada yang perlu disesal, ya akan tetap mengambil hal yang sama sih. Oh, tetap ke Singapura ya? Tetap ke Singapura, iya. Oke. Jadi memang waktu itu kan udah banyak pertimbangan juga ya. Sampai akhirnya, jadi itu bukan dibilang menurut gue ya, kalau dari sisi spiritualnya, gue merasa kalau misalkan gue saat itu selesai, gue tuh iman gue masih belum bertumbuh. Di 2 tahun itu. Jadi benar-benar jadi dari tahun pertama sampai tahun yang kedua itu, gue merasa iman gue memang dikuatkan. Gue diajar untuk bertumbuh, tapi gue belum belajar untuk berbuah. Dari 2013 sampai 2015 itulah gue belajar banget, karena gue banyak banget dilatih untuk bersaksi justru di Singapura. Jadi di Indonesia gue udah bersaksi waktu itu, udah sering berbuah dalam artian tuh gue melayani orang yang sakit, tapi nggak sesering waktu gue ada di Singapura. Karena di Indonesia itu waktu itu memang di tahun 2011 tuh masih minim banget, apalagi anak sumber gue yang sakit kanker. Jadi kanker darah itu tuh jarang banget waktu di saat itu. Jadi gue nggak ketemu temen yang seumuran gue yang sakit juga yang sama. Tapi begitu gue pindah ke Singapura, sana tuh banyak banget orang-orang Indonesia dan juga orang-orang di sana yang anak-anak kecil pun ada banyak lebih kecil dari gue itu juga sakit kanker gitu loh. Jadi di situ gue kebetulan ketemu juga namanya itu komunitas sahabat orang sakit. Dimana di situ kita jadi dikasih satu space di mana setiap minggu itu kita dikumpulin nih orang-orang yang sakit dan kita diajarin untuk saling nguatin. Nah jadi di sana gue merasa gue dibentuk sama Tuhan untuk lebih banyak berbuah sih gitu. Ada momen di rumah sakit yang berkesan nggak ya sampai sekarang juga lu masih kebayang-bayang? Berkesannya dalam in a good way, in a bad way? In a good way ya. Kalau in a bad way-nya, kalau gue sih paling ingat emang dulu kalau dua sisi ya. Kalau gue paling ingat dulu kalau misalkan yang bad way-nya adalah gue jadi pasien yang sangat amat menyebalkan gitu. Jadi mohon maaf suster ataupun dokter yang selama ini menangani saya kalau nonton ini gitu ya. Menyebalkannya karena gue rewel gitu, kayak gue takut banget sama jarum suntik, mohon maaf nih. Jadi makanya pas sakit itu ada rasa kesel sama Tuhan juga gara-gara itu, kayak Tuhan lu tahu gue takut jarum suntik, kenapa lu izinin gue penyakit yang setiap hari itu ada aja ketemu sama jarum suntik gitu. Kenapa penyakitnya bukan yang tanpa, yang bisa kan batuk pilek nggak usah disuntik gitu kan, ini kan suntik terus gitu tiap hari. Nah itu di saat itu yang paling berkesan adalah itu sih. Kalau yang batuannya karena gue pasti selalu takut banget disuntik, dan kalau ambil sum-sum tulang belakang tuh gue kayak H-2 gue udah kayak mikirin, gue udah bayangin sebelum tidur kayak aduh 2 hari lagi gue bakal diambil sampel di tulang belakang, kayak itu sih yang paling ditakutin. Bukan sebulan 2 bulan ya? Ya, tapi ya yang paling berkesan adalah gue bersyukur karena waktu itu di Singapura gue ketemu banyak orang yang dokternya tuh baik banget, Prof. Kwah gitu. Prof. Kwah waktu itu dia tuh prof yang sangat amat punya empati ya menurut gue. Jadi kayak dia itu bisa melihat pasien bukan sekedar pasien tapi sebagai manusia gitu ibaratnya. Jadi kayak secara support system gitu ya, dia selalu semangatin, and then ruang lingkup di rumah sakit saat itu memang juga sangat baik ya, dimana ada support buat orang tua. Jadi orang tua gue waktu itu juga kayak setiap bulan misalnya ada nih layanan buat dipijitin orang tuanya gitu yang stres yang nunggu di rumah sakit, and then gue juga dapat fasilitas kayak contohnya ada support kayak petugas pekerja sosial gitulah, social worker yang bikin kayak kamu hari ini rasanya apa, butuh apa, segala macam, kayak ditemenin gitu untuk ngobrol gitu. Itu paling berkesan di situ sih. Jadi bisa banyak kenalan sama orang-orang sakit juga di sana, orang-orang Indo di sakit yang sana. Jadi gue tuh di rumah sakit itu seringkali jadi, kebetulan papi gue tuh lumayan ini aktif di komunitas sahabat orang sakit ini. Jadi kalau misalnya ada orang-orang Indo yang baru datang ke rumah sakit itu dan baru sakit gitu ya, baru memulai pengobatan, biasanya kita yang layanin. Saling nguatin ya. Iya, jadi kayak next lu harus gimana? Oh, rumah sakit ini tuh lu bisa cari ini di mana. Jadi kayak
di situ sih berkesannya. Dan bukan cuma sama pasien ya, keluarga pasien, Iya, ekosistemnya ya. saling nguatin ya. Emang harus gitu ya? Iya benar, di situ sih yang berkesannya. Oke. Nah, jadi total lu berobat 4 tahun? Tahunnya. Sampai 2015 ya? Oke, dari 2015, habis dinyatakan beres semuanya, hidup lu apa tuh lanjutnya, berikutnya? Waktu itu gue lanjut ke sekolah lagi kan, sekolah waktu itu gue pulang tuh homeschooling. Oke. Gue homeschooling. Jadi selama berobat nggak sekolah sama sekali ya, fokus berobat? Gue ada sekolah, jadi sekolahnya tapi hybrid gitu loh. Oh, tetap sekolah? Tetap sekolah, jadi gue datang ke sekolah saat gue ada ujian. Ada ujian, sama ada ujian yang ulangan umum yang besar gitu ya, kayak UN kayak gitu-gitu tuh datang dulu. Di zaman itu udah bisa online juga ya? Nggak online, jadinya tuh bukan Zoom ya, bukan pakai kayak gitu ya maksudnya, tapi kayak by chat aja gitu, kirimin tugasnya suruh apa kayak gitu-gitu. Oke. Kayak gitu sih. Nah terus habis itu baru gue lanjut ke homeschooling, and then gue lanjut lagi. Nah pas selesai homeschooling ini kan gue doa juga kan sama Tuhan, kayak Tuhan pengen aku ambil jurusan apa gitu, karena gue punya banyak hobi sebenarnya. Gue suka bisnis, gue suka dulu pengen jadi dokter gitu, pengen juga bisnis, pengen juga desain interior, suka juga masak gitu, jadi bisa masuk perhotelan juga. Jadi kayak gue nggak tahu, tapi psikologi nggak pernah ada di pikiran gue saat itu. Jadi yang gue tanya ke Tuhan adalah itu, yang hobi-hobi gue itu. Tapi gue nggak tahu yang actually yang mana yang beneran gue suka gitu, karena gue cuman kayak in the surface semua gitu loh, nggak masuk in depth gitu kan. Jadi gue tanya ke Tuhan. Aku percaya Tuhan tuh kenal sama aku lebih daripada diriku sendiri kenal diri aku. Jadi aku bilang, Tuhan aku pengen Tuhan tunjukin aku jurusan mana yang menurut Tuhan ini tuh aku bakal suka, dan kok Tuhan pengen aku tuh ambil jurusan ini gitu. Karena aku nggak mau nanti aku udah ambil satu jurusan dan aku di tengah jalan ternyata aku nggak suka dan pindah gitu. Aku nggak mau kayak gitu, aku bilang gitu. Dan waktu itu pas doa gitu beberapa kali sampai satu hari tuh muncul namanya psikologi. Nah disitulah Itulah gue mulai cari tahu psikologi itu apa gitu. Gue cari tahu kan di tahun 2017 waktu itu psikologi belum seramai sekarang ya. Jadi gue cari tahu dulu tuh di Google psikologi itu belajarnya apa, terus ciri-ciri orang yang bisa masuk ke psikologi itu kayak gimana. Dan ternyata pas gue lihat, lah kok sesuai ya gitu. Jadi kayak kamu biasanya sering jadi tempat curhat orang. Nah, oke, gue sering pas gue kesaksian gitu kan dari 2012 kan udah sering kesaksian tuh. Gue sering kali jadi tempat curhat orang gitu. Terus habis itu harus punya active listening skill, harus punya empati, harus punya critical thinking gitu kan. Terus gue lihat kayak ternyata cocok nih gitu. Singkat cerita, gue bilang ke Tuhan kayak ya udah kalau misalnya Tuhan mau, tapi gue ada pikiran juga karena sering kali orang tuh bilang, setiap gue kesaksian bilang kayak ambil aja teologi gitu, karena cocok nih lu jadi pendeta aja gitu. Nah akhirnya gue nanya lagi ke Tuhan apakah teologi atau psikologi. Nah minta tanda ke Tuhan, dan singkat cerita waktu itu diarahkannya lebih ke psikologi gitu. Dan saat itu memang pas gue ambil psikologi, gue tuh merasa kayak Tuhan tuh bener-bener masukin gue ke situ karena dia lebih kenal diri gue daripada diri gue sendiri. Karena dari situ gue jadi melihat, gue suka banget lagi gitu melayani orang, dan gue suka belajar itu karena gue merasa dengan mempelajari manusia, pikiran mereka, perilaku mereka, perasaan mereka, bagaimana masa lalu bisa mempengaruhi mereka, terbentuknya kepribadian and so on gitu ya. Itu gue merasa kayak gila ya, Tuhan tuh keren banget. Maksudnya bisa menciptakan suatu makhluk yang setiap orang tuh sekompleks itu, seberbeda-beda itu, dan amazing banget gitu Tuhan yang gue sembah gitu. Jadi makin mengenal Tuhan, dan juga makin apa yang kayak yang gue lakuin selama gue sakit, kan ada hal-hal yang gue lakukan saat gue down, saat gue stres gitu ya. Nah ternyata itu terkonfirmasi saat gue belajar psikologi. Di situ pantesan dulu gue bisa selesai ini gitu loh. Karena apa yang gue lakukan saat itu di zaman dulu itu ternyata di psikologi juga diajarkan hal yang sama gitu loh. Jadi gue merasa, Tuhan, ternyata ya apa yang Tuhan ajarin ke aku itu ternyata juga terbukti loh oleh sains, dan itu memang bisa membantu psikologi seorang. Sehingga makanya gue juga merasa nggak pernah ada trauma ataupun nggak pernah ada yang berkelanjutan gitu sampai saat ini. Kayak ada orang kan mungkin masih takut ke rumah sakit yang sama, atau misalnya ngomongin hal yang sama, masih merasa itu sebagai aib gitu. Dan gue tuh sama sekali nggak ada perasaan itu gitu. Dan gue bahkan seneng, bersyukur bisa
melewati itu dan gue senang untuk menceritakan itu kembali gitu. Jadi pas belajar cycle gitulah gue makin mengenal Tuhan juga gitu. Itu tahun berapa? 2017. Oh jadi jeda 2 tahun nih. 2 tahun itu tuh mencari ya? Enggak, itu homeschooling. Oh, homeschooling. Berarti kan gue 2015 itu gue SMP 3. Lulus, gue masuk SMA-nya gue homeschooling. 2 tahun itu homeschooling. 2 tahun buat homeschooling. 17 langsung nggak ada gap? Nggak ada gap. Langsung? Nah, itu kerennya Tuhan kita. Jadi kayak gue berpikir, gue nggak kebayang nih masa depan gue kayak gimana. Gitu kan, jalan aja gue nggak bisa gitu kan ibaratnya saat itu. Tapi Tuhan itu kayak udah men-set up semuanya itu kayak on time. Jadi kayak gue pikir gue bakal ketelatan, gue bakal ketinggalan, gue malah kecepatan 1 tahun waktu itu. Wow. Jadi gue tetap, makanya orang tuh bingung kayak temen gue, kok lu sakit tapi kok lu bisa tetap kuliah sama dengan mereka bahkan lebih cepat ya gitu. Itu pekerjaan Tuhan sih. Makanya kalau Tuhan udah izinkan sesuatu terjadi, I believe dia will provide. Tuhan akan provide jalannya itu gimana sampai. Tapi lu juga punya support system yang oke ya? Puji Tuhannya iya. Jadi selama 4 tahun sempat ngalamin sampai putus asa nggak ya? Oh putus asa dong. Oh sempat sampai. Putus asa dong. Wah udah malas lagi jalan. Ada. Tapi gue putus asanya gue di kaki Tuhan gitu. Ibaratnya gue udah jatuh kayak udah nggak. Waktu tahun 2014 kalau nggak salah. Ada titik di mana gue tuh kan udah 3 tahun nih pengobatan kemoterapi ya waktu itu. Dan waktu itu posisinya udah di Singapura dengan dosis 2 kali lipat yang lebih berat gitu ya kemoterapinya. Ada satu titik gue tuh ngerasain gue udah capek banget. Kan titik pertama gue capek itu kan yang awal nih yang gue marah-marah sama Tuhan. Nah ini yang muncul titik terendah lagi tuh di yang 2014 ini, dimana gue udah membangun hubungan sama Tuhan, gue juga udah sering sharing ke orang-orang sekitar, walaupun gue pakai kursi roda juga, sama-sama pakai kursi roda gitu, sering sharing, sering pelayanan juga. Tapi ada satu titik di tahun 2014, pas gue udah pindah ke Singapura itu, gue tuh ngalamin banyak banget efek samping kemo. Jadi infeksi mata, infeksi paru-paru, terus kayak demam itu udah langganan banget setiap minggu. Dan kalau udah demam tuh pasti ranjangnya itu bukan demam biasa yang kayak sumeng-sumeng gitu ya. Ini demam gue tuh yang udah menggigil gitu. Jadi kayak kalau menggigil tuh ranjang tuh juga goyang gitu. Dan transfusi darah juga setiap minggu pasti ada gitu ya. Jadi gue ada titik di mana gue merasa ada di lingkaran setan. Di mana gue ngerasa kayak Tuhan, ini udah 2013, gue udah 3 tahun jalanin kemoterapi, kok gue nggak merasakan ada something yang membuat gue lebih baik, malah gue merasa makin buruk kondisi gue saat itu. Karena memang kan mulai kemoterapinya 2 kali lipat ya, jadi gue ngerasain efek samping itu jauh lebih parah daripada yang pertama. Dan situ lo gue merasa apa emang gue nggak bisa sembuh ya gitu. Karena gue nggak merasa sembuh gitu, makin yang ada setiap hari makin ada aja sakit yang lain gitu. Dan gue bilang ke Tuhan, Tuhan aku percaya rencana Tuhan tuh akan indah dan tepat pada waktunya. Tapi indahnya kapan gitu? Karena gue nggak merasa indah-indah nih gitu. Gue udah doa, gue udah percaya firman Tuhan, tapi gue nggak merasa, gue udah melayani Tuhan juga, tapi gue nggak merasa ada yang something better gitu yang gue rasain tiap harinya, malah makin buruk gitu kan. Dan disitulah gue bilang ke Tuhan, kayak kalau misalkan selama ini firman Tuhan yang gue udah baca ternyata adalah bohong, gimana ya? Kalau Tuhan nggak tepatin janjinya gimana ya? Nah disitulah gue titik putus asa gue yang kedua ya, dimana gue bilang ke Tuhan, kalau misalkan ternyata selama ini Tuhan yang aku percaya ternyata nggak benar gimana gitu ya. Tapi waktu itu pas gue merasakan keraguan-keraguan itu, gue tuh cari firman Tuhan, gue cari Bible verse yang men-state pernah nggak Tuhan bohong gitu. Nah gue cari itu, gue browsing, dan waktu itu gue ingat banget yang muncul adalah 2 Petrus 3 ayat 9. Di situ Tuhan bilang, Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada yang menganggap sebagai kelalaian. Tapi ya sabar terhadap kamu supaya semua orang tuh jangan ada yang supaya semua orang tuh bisa berbalik dan bertobat gitu. Nah di ayat itu gue ngerasa gue nih orang yang menganggap kelalaian. Karena makanya sehidup itu firman Tuhan. Jadi kayak gue ngerasa lah, aduh Tuhan maaf banget, gue lagi orang yang menganggap itu sebagai kelalaian, tapi Tuhan bilang kan Tuhan tidak lalai. Terus habis itu gue coba cari lagi, ternyata yang gue temuin adalah Yesaya 55:11. Di situ dibilang, apa yang udah keluar dari mulutku itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, maka semuanya akan berhasil sesuai dengan apa yang kusuruhkan, kata Tuhan. Dua itu cukup nampar gue keras saat itu, karena itu exactly apa yang gue butuhkan saat itu gitu. Kayak peneguhan dari Tuhan bahwa selama ini yang gue baca, selama ini firman Tuhan yang gue pegang, selama ini janji-janji Tuhan, ucapan Tuhan yang selama ini gue pegang, itu tuh nggak akan sia-sia gitu, semuanya itu akan berhasil sesuai dengan apa yang Tuhan suruhkan. Jadi setiap kali mulai putus asa lagi, ada intimidasi pikiran negatif, mana Tuhan lu udah berdoa tapi nggak sembuh-sembuh, and then so on gitu. Gue selalu lawan pakai 2 ayat itu. Jadi gue nggak lawan pakai pikiran gue sendiri gitu. Jadi selama masa pengobatan ya wajar ya ketakutan,
khawatir, tuduhan itu berlalu lalang di kepala ya, tapi lu selalu tackle-nya pakai firman Tuhan. Ya, the truth will set you free justru ya, daripada hal-hal yang sebenarnya bohong. Benar, setuju. Kalau dari pengobatan nih kemo, ada efek samping yang lu paling takut nggak? Efek samping dulu ya, zaman dulu efek sampingnya itu macam-macam sih. Yang paling gue takut waktu itu efek samping bikin ini sih, kaki nggak bisa jalan waktu itu. Jadi ada momen dimana kan kemoterapi itu kan obatnya beda-beda ya. Jadi misalnya kemo A ini bisa efek sampingnya ke kulit, misalnya bikin kulit kering. Kalau kemo B, efek sampingnya bisa bikin panas dalam, dimana jadi bisa muncul sariawan, atau bisa jadinya demam, atau bisa jadinya matanya kering gitu. Jadi kayak setiap kemoterapi itu beda-beda ya efek sampingnya. Nah waktu itu yang paling gue takutin adalah efek samping yang nyerang ke tulang gitu. Ada waktu itu obat kemo, namanya itu vincristine gitu ya, dimana di situ tuh setiap kali gue masuk obat itu, misalnya gue udah bisa jalan nih, gue pasti setelah masuk itu gue langsung nyeri lagi, nggak bisa jalan lagi. Sampai kayak misalnya 2 minggu baru bisa jalan lagi. Tapi nanti kan vincristine ini diulang lagi, tapi diulangnya mungkin di bulan depan atau di 2 bulan lagi gitu. Jadi kayak selang-seling gitu loh. Nah itu sih yang paling gue nggak suka ya, bukan ditakutin tapi paling gue nggak suka gitu. Dan juga waktu itu ada satu yang paling parah sih, tapi yang ternyata yang paling gue nggak suka ini actually nggak parah-parah banget gitu, karena cuma bikin gue nggak bisa jalan, ya nyeri gitu tulang-tulangnya, tapi gue bakal bisa jalan lagi kan. Nah yang waktu itu lumayan parah adalah pas gue masuk, efek sampingnya itu bikin mata kering gitu. Mata kering ini tuh, jadi itu gue setiap 1 jam sekali, 1 sampai 2 jam sekali gue harus ditetesin obat mata. Jadi tidur pun gue dibangunin. Tidur gue dibangunin buat ditetesin. Karena kalau enggak itu bisa mata itu bisa kering banget dan bisa menimbulkan infeksi kan. Nah waktu itu kebetulan memang mata gue lagi kering, gue udah tetesin. Cuman waktu itu emang karena daya tahan tubuh gue kan rendah ya. Jadi gue waktu itu main piano, and then pas gue main pianonya ini tuh ternyata nggak dilap, emang udah lama nggak dilap gitu. Nah gue nggak sadar, gue ngecek. Sorenya mata gue langsung bengkak bernanah. Sampai bernanah. Jadi kayak soalnya infeksi kan, jatuhnya infeksi. Nah itu yang paling ditakutin tuh sebenarnya infeksinya sih, efek samping kemo itu. Karena kalau udah infeksi, biasanya pengobatan itu lebih kompleks gitu. Kayak ibaratnya kalau COVID ada komorbid kan lebih kompleks kan ya gitu. Nah itu yang ditakutin, infeksi sama bakteri. Kalau yang paling umum kayak orang kemo kan biasanya pada rontok tuh rambut. Iya, gue juga rontok itu mah. Oh, terus sempet rontok? Rontok, pelontos. Oh, lo sempet sampai pelontos abis. Worry nggak? Dari worry sampai kayak ya udahlah gue capek banget gitu. Jadi kayak jadi awalnya tuh gini, awalnya tuh gue nggak, pas pengobatan di Jakarta gue sama sekali nggak mau shaving, pokoknya nggak apa-apa lah rontok, pokoknya semampu dia bertahan gitu ya. Tapi pas gue pindah ke Singapura kan efek sampingnya lebih gede karena 2 kali lipat kan waktu itu karena gue relapse. Nah di situ kena anginnya terbang. Jadi kayak gue udah capek nih, kayak kalau misalnya gue nggak shave, kayak malah jadi terbang kemana-mana gitu. Sampai udahlah ya. Jadi kayak udahlah gue shaving aja dah, nanti bakal tunggu lagi gitu. Jadi kayak dari worry sampai udah gue terima, gue percaya bakal tunggu lagi, udah gitu. Jadi sempat desperate juga ya, sampai putus asa ya. Pasti ada. Menurut gue sih sebenarnya itu dalam hidup ini mau ada kanker ataupun masalah apapun, itu manusiawi buat kita merasakan khawatir, merasakan putus asa atau merasakan kecewa, as long as sedih gitu ya, kecewa, marah, itu kan semua emotion yang emang ada diciptakan oleh Tuhan, tapi it doesn't mean kita harus tenggelam dalam perasaan itu gitu ibaratnya. Jadi kayak dalam pengobatan itu pasti ada rasa-rasa negatif, emosi negatif itu tetap ada. Bukan berarti saat gue udah percaya Tuhan, gue udah pegang firman Tuhan setiap hari, and then gue jadi malaikat yang super strong, gue nggak pernah sedih, gue nggak pernah putus asa, gue nggak pernah kecewa gitu ya. Itu bikin gue bukan jadi human gitu. Karena yang namanya human, kita masih punya darah daging gitu ya, kita masih bisa merasakan. Tapi yang bedanya saat gue mengenal Tuhan, saat gue berjalan sama Tuhan adalah gue nggak tenggelam dalam perasaan itu. Gue sadar saat gue putus asa, gue nggak lama-lama di situ, karena ada firman Tuhan yang nguatin. Jadi kayak baru jatuh, makanya itu firman Tuhan bilang ya, orang benar itu tidak akan dibiarkan tergeletak. Jatuh bisa nggak? Bisa. Tapi nggak akan dibiarin sampai tergeletak. Jadi kayak sedih bisa nggak? Sedih. Tapi nggak akan dibiarin gue sampai benar-benar sedih, terpuruk dalam kesedihan itu. Pasti langsung cepat-cepat diangkat sama Tuhan. Gitu sih. That's right. Bersyukurnya. Lo masih ingat gak hari waktu semua pengobatannya selesai dan dokter bilang lo, dah beres? Itu ada momen itu kayak apa? Ada. Momennya cuma nanggung-nanggung kayak, entar kita cek lagi. Apa ada momen kayak udah clear, beres, dinyatakan bersih? Ada. Tahun 2015 November waktu itu. Jadi waktu itu, bukan November, Oktober.
2015 Oktober, tapi sebelum itu gue udah siap-siap. Jadi kayak sebelum, kan waktu itu dibilang ya bahwa nanti di tanggal sekian itu akan ada pengecekan ulang segala macam gitu dia kemo terakhir. Tapi sebelum itu gue udah, jadi sebelum itu tuh kayak 6 bulan sebelum itu gue udah kayak orang sehat sebenarnya. Dimana gue kayak ya udah jalan, bisa kayak sehat aja gitu, nggak ada ngalamin efek samping yang gimana-gimana. Tapi di saat itu gue bertanya sama Tuhan kayak, Tuhan ngeliat aku kalau misalkan nanti sembuh aku bakal lupain Tuhan nggak ya? Karena gue waktu itu baca firman Tuhan ada 10 orang kusta kan, 10 orang kusta, 10 disembuhin, cuma 1 yang balik ke Tuhan. Dari situ Tuhan nanya kan, yang 9 mana gitu kan. Nah terus gue pas baca itu gue bilang ke Tuhan, Tuhan, kok gue takut ya, gue takut jadi yang 9 ini. Karena gue tahu bentar lagi gue sembuh. Gue bentar lagi selesai nih pengobatan gitu kan. Terus gue bilang ke Tuhan, Tuhan kalau misalkan Tuhan lihat aku jadi yang 9, saat aku udah selesai nih kemoterapi terakhir, lebih baik aku gak usah sembuh. Lebih baik nggak usah dibilang clear gitu ibaratnya gitu. Karena gue merasa kalau misalkan gue sembuh, di saat itu gue sadar bahwa ternyata yang lebih gue butuhkan itu bukan cuma sekedar kesehatan gue. Yang selama ini gue doain kan kesehatan gitu. Ternyata pas gue udah dapet kesehatan itu, di mana gue udah, walaupun ibaratnya belum sehat sempurna ya, tapi gue udah merasakan waktu itu kan udah mau sembuh juga ya, jadi udah mulai recovery. Di saat itu gue sadar bahwa ternyata yang gue butuhkan tuh lebih daripada kesehatan itu sendiri. Yang gue butuhkan itu adalah sumbernya. Gue butuh sumber kesehatannya, gue butuh sumber kesembuhan itu, gue butuh pribadi itu yang selalu ada buat gue. Karena kalau misalkan gue sembuh nanti di tahun itu, gue udah selesai kemoterapi gitu ya, gue merasa gue tetap manusia gitu loh. And then what gitu, kayak bedanya apa gitu, karena gue tetap manusia yang bisa sakit, gue bisa toh relapse lagi, gue bisa juga amit-amit gitu ya, tapi gue bisa sakit yang lain, gue bisa mengalami masalah juga, gue bisa tetap mati gitu sebagai manusia ibaratnya. Itu nggak sembuh dari kanker, nggak membuat gue jadi pribadi yang tidak akan sakit, tidak akan, pokoknya hidupnya akan selalu enak setelah itu kan, nggak selesai setelah itu kan. That's why gue bilang ke Tuhan, gue nggak bisa bayangin kalau misalkan nanti setelah sembuh dari kanker, gue ngadepin masalah tapi gue nggak punya lu, gue nggak punya Tuhan. Gue nggak tahu gimana cara handle-nya. Jadi gue bilang ke Tuhan, Tuhan kalau misalkan nanti gue udah sembuh tapi gue lupain Tuhan, better gue nggak usah sembuh. Kalau Tuhan mau buat aku sembuh, make sure gue nggak lupain Tuhan. Tolong ingetin gue selalu buat selalu ingat sama Tuhan gitu. Karena ya itu, gue sadar bahwa, gue bilang akhirnya gue sadar bahwa mukjizat terbesar sesungguhnya ternyata bukanlah kesembuhan itu sendiri. Gue sadar bahwa mukjizat terbesar itulah ketika gue yang harusnya nggak layak, gue harusnya itu nggak bisa punya akses, mustahil lah buat gue bisa punya akses dengan pribadi yang so amazing, yang sesayang itu sama gue, sama pribadi yang sehebat itu, lebih hebat daripada presiden, lebih hebat daripada siapapun di dunia ini gitu ya, which is itu pencipta gue. Harusnya gue nggak layak, tapi gue dikasih akses itu gitu. Dan akses itu yang menurut gue bisa membuat gue kuat selama gue menghadapi kemoterapi selama 4 tahun ini. Karena tadi gue bilang bahwa 4 tahun ini mengenal Tuhan bukan berarti hidup gue nyaman, nggak ada wah setelah mengenal Tuhan, setelah mengenal firman Tuhan hidup gue mulus, tidak ada masalah, gue tidak pernah sedih, gue tidak pernah kecewa, enggak gitu ya. Justru tapi di saat itu gue tahu setiap kali gue punya masalah, gue tuh tahu gue harus lari ke siapa. Bahkan di saat nggak ada seorang pun hadir saat itu, bahkan di saat nggak ada seorang pun mengerti saat itu, gue tahu siapa pribadi yang gue yakin 100% pasti mengerti dan selalu ada buat gue di jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 1 pagi. Even my parents gitu mungkin walaupun sayang sama gue, tapi mereka nggak mungkin bisa hadir 24 jam seperti dia gitu kan. Dan itu yang gue rasain, dimana akses itu yang membuat gue bertahan, karena setiap kali gue datang ke dia, mungkin masalah gue masih ada pas gue selesai amin. Mungkin gue nggak langsung sembuh dari kanker setelah gue berdoa gitu ya. Mungkin waktu itu ada masalah keluarga juga, dimana setelah gue selesai mungkin gue sling berubah semuanya gitu, enggak. Tapi yang gue rasain yang dirubah sama Tuhan adalah hati sama pikiran gue itu yang 100% pasti berubah. Dimana gue yang tadinya penuh dengan kekhawatiran, pikiran gue penuh dengan ketakutan, nggak jelas, overwhelmed karena banyak kusut lah ibaratnya, hati gue yang ganjel, yang nggak damai. Saat gue datang ke Tuhan, gue tuh nggak pernah berhenti kalau misalnya gue belum lega. Jadi gue kunci kamar, gue nyanyi pujian menyembah, gue berdoa, gue baca firman Tuhan. Pokoknya di saat itu gue battle-nya di situ. Gue nggak akan selesai kalau gue belum selesai gitu di situ. Dan setiap kali gue selesai, masalahnya masih ada, nggak langsung hilang, tapi battle dalam diri gue tuh selesai. Dimana gue, hati gue langsung damai, pikiran gue yang tadinya banyak banget berisik, silent, rasanya damai, rasanya nggak ada, kayak nothing happen gitu. Dari yang tadinya kayak ketakutan, tapi kayak semuanya flat aja, kayak everything will be fine. Rasanya pengen senyum, rasanya puji Tuhan, thank you ya Tuhan. Kayak ada sukacita itu yang gue rasain. Jadi
gue sadarin dari akses punya hubungan sama pribadi itu, gue bisa bedain antara sukacita dan juga bahagia. Kalau kebahagiaan itu bisa ditentuin dari keadaan kita. Kalau keadaannya buruk, keadaannya itu nggak menyenangkan, otomatis kita nggak bahagia. Tapi sukacita itu nggak didasarkan oleh keadaan. Sukacita itu didasarkan oleh hubungan kita sama Tuhan. Jadi saat gue bangun hubungan sama Tuhan, bukan berarti gue ketawa-tawa terus hidupnya. Pasti gue ada sedih, tapi di saat dalam sedihan itu, gue tahu kenapa gue bisa bersukacita, karena gue tahu hidupku walaupun nggak mudah, tapi ada pribadi itu yang akan selalu sertain gue melewati apapun yang akan gue hadapin. Itu yang nguatin gue gitu, dan itu yang membuat gue saat itu pas udah mau sembuh tahun 2015 itu, gue merasa gue nggak bisa hidup nih kalau nggak ada pribadi ini. Dan menurut gue kesehatan itu tidak lebih penting daripada seberharga punya relationship sama dia pribadi itu gitu. Dan gue nggak mau kehilangan relationship ini, gue nggak mau kehilangan akses ini gitu. Menarik ya, ini menarik banget ceritanya, karena biasanya orang tuh kalau udah sembuh, wah udah excited, tapi lu malah worry, what if gue sembuh dan gue lupain dia, gue jadi 9 orang kusta yang lupa kalau Tuhan udah sembuhin gue. That's very inspiring sih. Jadi ternyata ada kebutuhan yang lebih besar ya, yang sebenarnya kita punya daripada sekedar sehat, kaya raya, dan lain. Tapi kebutuhan untuk berelasi sama yang nyiptain kita itu ternyata kebutuhan yang real ya. Ya, yang lebih besar dan lebih ternyata which much more needed gitu, kayak kita lebih butuh itu. Kayak seringkali juga orang tuh susah grateful karena salah punya ekspektasi kali ya. Berasanya gua harusnya nggak begini, harusnya gue deserve A, B, C, D, F, G. Kenapa hidup gue gini? Padahal Bible udah bilang kan, hari-hari ini hari yang jahat. Kayak kalau sampai ada good thing terjadi di hidup kita, that's grace. Harusnya kita deserve hell, cuman good things happen ya, that's grace gitu ya. Wow. Terus anyway, teman-teman, Michelle nih juga habis lulus S2 ya? S2 psikologi sampai S2 sekolahnya bulan Mei. Iya, baru lulus. Mei, Juni, Juli. Sekarang Juni. Ini Juni. Oh, baru banget bulan lalu. Kok udah Juli otak saya. Jadi baru bulan lalu lulus S2 gitu. Dan akhirnya dari cancer, survive, terus kuliah. Habis kuliah S1, S2, sekarang praktek. Sekarang praktek. Praktek. Oh, udah mulai kerja berarti? Iya, kerja. Boleh ceritain nggak sekarang kesibukannya? Udah lagi ngerjain apa aja? Terus tentang under wrap tuh boleh ceritain lagi bikin apa, dan prakteknya di mana aja? Kalau orang misalnya mau konsultasi, nemuinnya di mana? Oke. Silakan. Jadi aku sekarang praktek di banyakan sih di beberapa biro psikologi. Nanti bisa dicek aja di Instagram aku. Jadi aku ada praktek associate, tapi ada juga praktek secara pribadi. Dimana kalau yang pribadi ini ada yang aku juga setiap Sabtu emang adain free counseling gitu ya. Jadi free counseling itu emang aku rindu untuk bisa membantu orang-orang yang punya keterbatasan secara finansial dan juga keterbatasan secara akses gitu, mungkin yang ada di luar kota, yang daerah-daerah terpencil yang memang belum ada akses untuk berhubungan dengan psikolog atau psikiater atau penanganan profesional. Nah, aku rindu untuk bisa membantu mereka gitu. Dan makanya ada free counseling. Jadi di situ, terus juga aku lagi manage bisnis juga, ya yang tadi aku bilang under wraps, di mana itu adalah gift shop Christian gitu ya, yang fokusnya itu untuk menyediakan produk-produk yang bisa membantu orang-orang itu mengenal Tuhan secara lebih dalam gitu. Lebih dalamnya lewat mana? Lewat firman Tuhan. Karena seringkali orang melihat Alkitab atau firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang membosankan gitu ya, dan kesannya itu ini tuh susah untuk dibaca, gue nggak bakal ngerti gitu. Nah, aku pengen menyediakan dengan adanya under wraps ini gitu ya. Selain itu juga kan under wraps ini bukan cuma sekedar gift shop, makanya itu dia juga community supportnya. Aku adain grup untuk baca Alkitab, untuk bantu mereka yang memang kesulitan untuk konsisten untuk baca firman Tuhan. Kita akan guide di sana, dan kalaupun ada yang nggak ngerti, kita bisa diskusi bareng. Dan disitulah aku sediain juga paket-paket Bible gitu ya, paket journaling, supaya orang-orang tuh bisa mempelajari firman Tuhan dengan cara yang asik, dengan cara yang nggak bosanin, tapi sesuatu yang firman Tuhan tuh nggak dilihat sebagai sesuatu yang beban untuk dibaca, tapi itu something yang you like to do it gitu. Kayak emang gue suka nih journaling, gue suka untuk mendengar apa yang pencipta gue katakan tentang hidup gue gitu. Jadi bukan dijadikan itu sebagai kayak aduh ribet banget sih gue harus baca Alkitab, ya paling nggak dijadikan seperti beban gitu ya, tapi memang itu
tujuan dari Underwraps ini supaya membantu orang ini bisa mengenal pribadi Tuhan lebih dalam gitu, bukan cuma sekedar melakukan rutinitas ibadah atau religius gitu ya, tapi memang benar-benar melakukan itu karena ingin mengenal pribadi Tuhan, dan kita sediain produk-produk lainnya juga untuk bisa membantu mereka bertumbuh secara iman, dan juga memang pakai ada sedikit campuran ilmu psikologi lah di dalamnya gitu. Dalam kita mendevelop produk ada base pertimbangan psikologisnya gitu. Gitu. Itu sih. Jadi bisnisnya Underwraps. Ya, bisnisnya Underwraps, dan kemudian nanti Underwraps memang ada rencana untuk menyediakan produk baru juga, itu counseling program gitu ya. Dan namanya Unchained Journey gitu, dimana kita pengen orang-orang itu bisa terbebaskan dari ketakutan mereka, kekhawatiran mereka. Kan banyak juga yang memang bisa dibilang, tadi aku bilang ya, kita bisa mengenal Tuhan tapi kita masih tetap bisa merasakan ketakutan atau kekhawatiran. Betul. Bedanya kita yang benar-benar mengenal Tuhan, kita nggak akan terperangkap dalam rasa negatif itu gitu, atau perasaan negatif itu. Dan itu yang pengen kita develop sih di Underwraps gitu, supaya makin bisa banyak bantu orang, karena memang kita lihat juga ada demand di mana banyak orang juga curhat ya. Bahwa mereka ini masih mengalami pergumulan-pergumulan yang actually juga masalahnya berkaitan dengan masalah psikologis gitu. Jadi kita pengen membantu mereka juga dalam segi psikologisnya, tapi base-nya tetap berdasarkan value-value firman Tuhan yang kita pegang juga gitu. Karena memang dari aku sendiri belajar gitu ya, dari psikologi, firman Tuhan itu sangat terbukti secara saintifik gitu. Bisa dibuktikan manfaatnya gitu ya. Kayak contohnya aku ambil tesis, ini jadi cerita lagi ya, by the way. Ya, aku ambil tesis tentang forgiveness. Bagaimana forgiveness ini bisa memediator antara hubungan antara spirituality dan juga kesehatan atau kesejahteraan psychological well-being seseorang. Nah, karena apa? Karena aku melihat orang-orang yang udah kesannya spiritual ibaratnya gitu ya, atau religius, kan beda ya spiritual dan religius. Tapi orang-orang misalnya udah sering ke gereja segala macam, tapi tetap tidak memiliki kesejahteraan mental yang cukup baik. Kenapa gitu? Nah, ini waktu itu aku ada mencari tentang forgiveness. Apa sih manfaatnya forgiveness? Dan aku cari penelitian tentang kayak dampaknya unforgiveness-nya apa secara psikologis gitu ya, dan secara saintifik. Dan ternyata bukan manfaat, ternyata dampaknya dari unforgiveness itu sangat amat banyak, which is itu adalah kayak misalnya akan lebih beresiko mengalami penyakit secara fisik, misalnya penyakit jantung, atau misalnya lebih beresiko juga untuk mengalami namanya depresi, bisa lebih beresiko juga mengalami namanya anxiety disorder, kayak gitu-gitu. Jadi aku melihat kayak, maybe this is why di firman Tuhan tuh yang Tuhan tawarkan untuk kita itu adalah forgiveness. Karena dengan ada forgiveness itu melepaskan, membebaskan orang gitu. Ya, forgiveness ada 3 yang aku pelajari juga. Forgiveness itu ada forgiveness ke diri sendiri, ada juga forgiveness ke orang lain, ada juga forgiveness ke situasi. Banyak orang tuh mungkin salah satunya doang, misalnya bisa maafin orang lain tapi nggak bisa maafin diri sendiri. Bisa maafin diri sendiri tapi nggak bisa maafin orang lain. Bisa maafin orang lain, bisa maafin diri sendiri tapi nggak bisa memaafkan situasi. Nah, jadi itu yang aku pelajari adalah saat kita mempunyai kemampuan untuk forgive, dalam ketiga hal ini kita bisa belajar mengampuni diri sendiri, apa yang kita lakukan kesalahan kita, dan kita bisa bertobat, dan kita juga bisa mengampuni orang lain, dan juga bisa mengampuni situasi di mana kan ada orang yang misalnya situasinya pernah kena gempa dan someone meninggal gitu, dan dia nggak bisa memaafkan situasi gempa itu, ibaratnya gara-gara gempa nih, gara-gara ini nih, kayak aku kanker misalnya, aku bisa aja nggak forgive kejadian itu karena kanker nih, gue A, B, C, D, F, G gitu. Tapi kan aku belajar untuk berdamai dengan situasi itu ya. Aku berdamai dengan kanker, aku nggak melihat kanker itu sebagai sesuatu yang aib atau menghancurkan hidup aku. Justru kanker yang membantu aku untuk mengenal pribadi yang sesungguhnya, sampai hari ini yang aku syukuri. Makanya aku nggak pernah malu menceritakan tentang kanker itu sendiri, dan aku nggak pernah membenci pengalaman aku untuk melewati kanker. Nah, itu forgiveness of situation juga gitu. Nah, itu yang ketiga, itulah aku belajar bahwa ternyata firman Tuhan suruh kita saling mengampuni, kasih pipi kiri, kasih pipi kanan, ditabur pikir kasih pipi kanan. Itu sebenarnya bukan karena Tuhan memerintah kita apa, tapi dia tahu side effect-nya kalau misalkan lu nggak lakuin itu akan lebih harm you worse gitu. Itu akan lebih buruk buat diri kamu sendiri gitu. Wow, it's proven scientifically ya. Iya, jadi kayak aku belajar tentang itu sih. Jadi, dan Underwraps ini juga aku pengen supaya produk-produknya ini tuh juga bisa dari sisi psikologis itu mendukung, tapi juga menguatkan, bukan melemahkan firman Tuhan, justru memperkuat. Ini loh, ada bukti saintifik dari firman Tuhan itu sendiri juga. Jadi kalau Underwraps sendiri bisnis lo, jadi apa sih pesan utama yang dibawa sama Underwraps? Pesan utamanya waktu itu gue berawal dari pakai tagline-nya kita selalu you are valuable. Karena gue pengen membuat setiap orang tuh merasa
mereka tuh berharga di mata penciptanya gitu. Kan produk kita yang utama kan juga produk Bible ya. Yeah. Dan menurut gue dengan the more gue baca Bible, the more gue merasa gue sangat dicintai, dan itu yang membuat gue merasa dicintai itu akhirnya menumbuhkan perasaan gue cinta sama Tuhan. Karena kan He loves us first kan. Yeah. Tapi banyak orang tuh mungkin nggak sadar Tuhan tuh sayang dia gitu loh. Karena ya gue nggak merasa ya ada Tuhan nggak ada Tuhan, ya hidup gue biasa aja gitu, sama aja gitu. Yeah. Tapi dengan gue baca firman Tuhan, gue bagaimana firman Tuhan tuh hidup, setiap kali gue mulai bertanya, setiap kali gue mulai ragu, firman Tuhan tuh bisa counter itu. Dan juga setiap kali ada situasi-situasi yang mungkin membuat gue down, firman Tuhan yang gue baca bertahun-tahun yang lalu atau kayak beberapa bulan lalu itu bisa muncul sendiri gitu, menguatkan gue gitu. Jadi kayak I know it's a living word gitu loh, kayak itu bukan cuma sekedar kata-kata. Dan disitulah gue merasa firman Tuhan ini yang harus, tadi apa ya pertanyaannya, gue jadi lupa. Pertanyaan tentang apa pesan utamanya pesan Under utamanya Wraps. You're Valuable, ya. Jadi dengan gue baca firman Tuhan itu, gue merasa firman Tuhan ini yang akhirnya membuat gue jadi lebih mengenal diri gue, mengenal pribadi yang ternyata mencintai gue lebih daripada diri gue sendiri, lebih daripada orang tua gue. Karena di situ kan juga bilang ya, rambutmu itu, rambut kita semuanya terhitung gitu. Kita aja nggak bisa ngitung rambut kita, tapi Tuhan itu ngitung gitu rambut kita berapa. Jadi gue tahu seberapa berharga dirinya gue, dan gue tahu seberapa disayangi diri gue, dan itu yang membuat gue nggak khawatir juga dalam menjalani hidup. Karena gue tahu kadang-kadang orang kan berusaha untuk control everything ya. Kayak setiap orang pasti mau yang terbaik untuk dirinya sendiri, karena setiap kita kan memang ada naluri di mana kita tuh lahir dengan egocentrism gitu ya, self-centered gitu, masih ada gitu ya. Nah, saat gue tahu ada pribadi yang ternyata take care of me more than I do, itu membuat gue justru sangat amat jauh lebih lega menjalani apapun. Kayak membebaskan dari segala macam pikiran negatif, kayak ketakutan sesimpel misalnya takut akan masa depan gitu misalnya. Ada kekhawatiran, setiap orang pasti punya kekhawatiran akan masa depan. Tapi once I know ada pribadi yang pegang masa depan gue, dan pribadi itu better dan orang terpintar di dunia ini gitu ya, yang lebih pintar dari gue juga, dan dia udah tahu which one the best for me, ya udah gue buat apa gue khawatirin, gue serahin ke dia, while gue do the best apa yang gue bisa lakuin saat ini gitu loh. Jadi itu menurut gue, dengan orang-orang mengerti bahwa dirinya itu berharga, dirinya itu dicintai sama Tuhan, sampai Tuhan mau mati buat dia, sampai Tuhan mau ngampunin dia seberapa besar pun kesalahan mereka, itu akan mengubahkan hidup mereka, mengubahkan cara pandang mereka, membebaskan mereka juga dari segala macam masalah-masalah yang actually itu muncul ketika kita hidup di dunia ini gitu. Dan jadi di situ pesan utamanya you are valuable. Tapi gue tahu saat orang benar-benar memahami dirinya itu seberharga apa dan seberapa dicintai dirinya sama Tuhan, itu akan sangat berbeda gitu hidup mereka. Jadi pesan utamanya Under Wraps, lu pengen orang-orang ngerti kalau mereka tuh valuable. Yes. Ya, cara taunya ya lu mesti connected to the word. Sama firman itu sendiri ya. Seberapa berharga diri lu harus tahu itu bukan dari orang lain, tapi dari pencipta lu gitu loh. Karena yang paling tahu harga lu, yang paling tahu seberapa sayangnya, kayak seberapa besar tujuan dia di hidup di dunia ini, itu kayak ibaratnya gini sih, susah nih gue kalau ngomong. Jadi analoginya gini, kalau orang masak ibaratnya kita bikin cake gitu ya. Yang paling tahu harga cake ini berapa, cocoknya dihargain berapa, kan yang ya penciptanya dong, karena dia tahu seberapa banyak bahan yang dibuat, seberapa sulit bikinnya, dan yang paling sayang sama cake ini juga pasti penciptanya. Gue ambil analogi ketika gue bikin cake dan ternyata bantet misalnya gitu ya, masih gagal gitu ya, ini bantet ya, konteksnya bantet aja, gue paling sayang sama cake ini, gue nggak akan, sayang lah jangan dibuang dulu, pasti dicobain dulu, atau minimal gue kasih ke siapa, kayak jangan langsung bantet gue langsung buang ke sampah, enggak kayak gitu loh. Jadi yang paling sayang sama ciptaan itu menurut gue adalah penciptanya. Dan the moment kalau misalnya lu pengen tahu seberapa berharga diri lu, ya lu harus tahu dari kacamata penciptanya. That's right. Gitu. That's good. Terus kalau yang praktek Sabtu, lu buka praktek Sabtu free. Nah itu kuotanya buat berapa orang tuh Sabtu? Dan kalau teman-teman yang nonton misalnya mau ngobrol, lagi butuh teman ngobrol tuh bisa? Bisa, nanti bisa langsung klik link di bio Instagram aku. Di situ ada step by step cara pendaftarannya juga gitu. Nanti dikasih namanya, IG-nya apa namanya? Michelle Theodora. Michelle Theodora. A-nya 2 tapi di belakang. Ya, ntar ditulisin. Oke. Gitu. Itu jadi Sabtu buka praktek. Jadi berjalan berapa lama ya praktek Sabtu ini? Sebenarnya waktu itu jalannya itu pas gue udah kayak bulan Mei awal, April deh kayaknya, April akhir gitu. Dari April akhir sampai sekarang.
Jalan 3 bulan. Oke, gimana experience-nya so far ketemu orang-orang? Ada cerita yang paling menarik nggak yang buat lu kayak, wah ini berkesan nih cerita orang ini? Waktu itu sih gue online ya, soalnya kan gue Iya. online, abis itu juga ini voice call bentuknya gitu ya. Jadi banyakan itu gue terharunya pas kita tuh selalu ada evaluation form. Jadi setelah mentoring atau session ini selesai gitu ya, biasanya itu akan ada evaluation form untuk mereka kasih kritik, kasih saran, mau kasih review mereka juga boleh gitu. Tapi setiap kali gue baca tuh yang gue bersyukur adalah mereka sangat amat terbantu gitu dan menurut gue yang berkesan itu nggak ada yang paling berkesan, tapi setiap cerita tuh berkesan gitu. Karena setiap kita tuh kalau ngadepin orang kan benar-benar beda-beda banget ya, masalahnya bisa beda, latar belakang mereka berbeda. Jadi menurut gue setiap sesi dengan setiap orang tuh berkesan, gitu. Dan itu yang membuat gue terus lanjut juga kan waktu memang sebelum gue praktek yang kayak gini, gue buka free counseling ini kan gue waktu itu memang ada praktek dari kampus ya, dimana pas praktek kampus itu gue ditaruh di lapas anak, lapas perempuan gitu ya, nah juga ditaruh di panti asuhan, di panti jompo gitu ya, dan itu selalu memberikan perasaan yang sama sih, kayak I'm so grateful Tuhan, aku dipercayakan untuk bisa membantu orang ini, dan gue selalu berdoa sama Tuhan. Setiap kali gue baca itu, yang selalu berkesan adalah gue bersyukur sama Tuhan yang hidup. Karena gue lihat bagaimana mereka terbantu, tapi gue tahu itu bukan dari kekuatan gue juga. Karena setiap kali gue bilang ke Tuhan gitu ya, kan orang tuh muncul dengan berbagai masalah. Gue butuh hikmat, gue nggak ada rumus pasti, ibaratnya gitu, rumus pasti untuk bantu orang ini gitu kan, karena setiap orang punya hal yang berbeda. Jadi setiap kali selesai itu gue selalu berkesan karena Tuhan tuh memampukan gue untuk melakukan itu, dan gue kan selalu berdoa juga, Tuhan bantu aku supaya aku bisa bantu mereka, dan dia selalu prove it the way it is gitu, kayak dia selalu nggak pernah gagal buktiin itu sih. I see. Kalau seorang Michelle nih, dari semua achievement yang lo udah ada, S1, S2 lo, dia juga nulis buku guys anyway. Kemarin judul bukunya apa? God is Greater Than Cancer waktu itu. Nanti semoga ada yang baru ya. Ya, God is Greater Than Cancer. Tapi udah sold out, laku berapa kopi kemarin terakhir? 3.000 waktu itu. Udah terjual 3.000 kopi, luar biasa banget. Terus kalau misalnya ini semua nih, terus underwrap nggak ada, terus lo daftar di biro semua nggak ada, legacy apa yang lo mau tertinggal? Waktu lo udah nggak ada, lo pengen diingat sebagai apa? Gue pengen diingat sebagai apa ya? Apa ya? Gue belum kepikiran tuh buat apa, karena gue sendiri berpikir gue nggak butuh orang untuk ingat gue. Yang gue pengen adalah orang ingat Tuhan lewat hidup gue. Gitu. Karena gue pernah terakhir ini kayak baru akhir tahun deh, gue pernah doa sama Tuhan kan, terus Tuhan kayak nanya kayak, Michelle, kalau misalnya hari terakhir lu, hari terakhir kamu, and then kamu pengen titip pesan ke orang-orang yang kamu sayang gitu ya, ataupun orang yang kamu baru kenal gitu ya, kamu pengen make sure, tapi pesan itu kamu pengen pesan ini tuh membuat mereka tuh bisa jadi pegangan hidup mereka, di mana mereka bisa tetap kuat gitu ya. Pesan apa yang pengen kamu sampaikan gitu? Aku bilang aku cuma pengen mereka kenal Tuhan sih. Karena I know seberapa besar pun apa yang aku lakuin buat mereka, it will never be enough untuk bisa bantu mereka. Tapi once mereka punya Tuhan, mereka punya you, aku bilang, aku tahu Tuhan akan yang bantu mereka juga handle everything yang mereka hadapin gitu. Jadi mungkin misalkan legacy yang aku tinggalin, aku nggak kepikiran untuk kayak, aku nggak butuh orang untuk ingat aku butuh mereka untuk ingat pribadi Tuhan yang sangat sayang sama mereka, gitu sih. Right. I think karena lu juga udah alamin Tuhan segitunya ya, sampai lu kayak hatinya Tuhan tuh gitu ya, hatinya Tuhan pengen semua orang tuh bisa kenal sama dia, dan I think itu juga yang lo rasain ya, hatinya ya, Tuhan. Mungkin itu, mungkin ya, dan I'm so grateful kalau misalnya memang itu. Mungkin itu sih. Oke. Terakhir, kalau ada orang-orang di luar sana yang masih berasa kayak yang lu rasain waktu itu, kalau Tuhan baik, kenapa banyak hal buruk terjadi di hidup gua? Gimana cara gue bisa lihat Tuhan baik? Bokap nyokap gue cerai, terus gue financially nggak oke, terus gue di abuse.
gimana cara gue bisa lihat Tuhan tuh Tuhan yang baik? What's your message buat orang-orang yang kesulitan melihat Tuhan tuh Tuhan yang baik? Mungkin ini ya, gue yakin pasti itu apa yang mereka hadapin itu nggak mudah, dan pasti sangat amat wajar kalau mereka merasa di mana Tuhan, gitu ibaratnya ya. Karena gue pernah merasakan hal yang sama gitu, seakan-akan kalau misalkan Tuhan ada, kalau Tuhan itu baik gitu, mungkin harusnya nggak ada kejahatan di dunia ini, harusnya gitu. Kalau Tuhan baik, harusnya nggak ada kejahatan dong. Ada some people kan berpikir seperti itu, tapi waktu itu ada satu perumpamaan yang mungkin terkenal juga yang sering gue dengar waktu itu, karena gue pernah punya pertanyaan yang sama, dan waktu itu cukup membantu gue adalah perumpamaannya gini, kalau misalkan ada orang tukang cukur rambut gitu ya, pernah dengar nggak ya ini tukang cukur rambut, and then orang ini bilang mungkin kenapa orang di luar sana masih ada banyak yang gondrong gitu ibaratnya, sedangkan harusnya kalau ada tukang cukur rambut harusnya nggak ada yang gondrong dong, gitu. Tapi kan tergantung orang yang gondrong itu mau datang ke si tukang cukur rambut ini nggak gitu, untuk dicukur nggak, siap nggak untuk dicukur oleh si tukang rambut ini gitu kan ya. Nah jadi menurut gue kayak untuk bisa melihat Tuhan baik atau enggak, perspektifnya itu mungkin kita perlu ganti dulu dari ekspektasi kita gitu ya. Karena dulu kayak gue bilang, ekspektasi gue, definisi Tuhan baik adalah ketika Tuhan memberkati gue. Ketika hidup ini tidak ada badai, itu baru Tuhan baik. Kalau Tuhan masih izinkan badai, itu kan nggak baik. Kalau dia baik ya bener dong, jangan setengah-setengah dong baiknya. Nggak usah ada badai, nggak usah ada masalah, biar orang hidupnya happy semua. Tapi ternyata turns out setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami 4 tahun proses ini, dan sampai hari ini gue masih diproses gitu ya, gue sadar bahwa Tuhan itu baik bukan karena dia mengizinkan semuanya baik-baik saja tanpa ada masalah apapun di dunia ini. Justru Tuhan itu baik karena dia mengizinkan masih ada hal-hal yang ibaratnya mungkin nggak baik, tapi dia tetap sertain di tengah ketidakbaikan itu. Karena apa? Karena dia tahu hal-hal yang nggak baik ini actually bisa membentuk orang itu menjadi lebih baik, as long as dia bareng-bareng jalan sama Tuhan yang baik itu. Gitu. Karena dulu gue punya konsep gini, iman itu gue percaya sama Tuhan karena gue percaya setiap kali gue percaya Tuhan itu mampu mengubah ibaratnya keadaan gue secara instan gitu. Kayak iman itu adalah percaya bahwa badai itu akan pasti langsung Tuhan bisa hilangin badai. Itu baru Tuhan baik kalau Tuhan hilangin langsung badai. Itu iman gue awalnya. Tapi gue kecewa kan akhirnya karena emang pemahaman gue nggak bener. Tapi ternyata gue jadi bersyukur adalah ketika gue lihat bahwa ternyata iman itu bukan berarti badai itu langsung berlalu, tapi iman itu ketika kita percaya bahwa Tuhan tuh akan tetap beserta kita di tengah badai, dan itu jauh lebih indah percaya gue. Kalau misalkan secara instan, misalnya orang yang punya tadi ya masalah-masalah itu, and then secara instan papanya yang cerai, abis tiba-tiba jadi balik gitu ibaratnya gitu, it's kayak terlalu instan itu kadang-kadang nggak selalu baik juga gitu, karena sometimes dari proses itu kita jadi belajar banyak hal gitu. Kayak contohnya gue nggak akan bisa ada di detik ini, gue nggak akan belajar banyak hal tentang Tuhan kalau gue nggak pernah melewati proses kanker itu. Kalau misalkan, makanya gue sering kali bilang gini, kalau misalkan gue boleh pilih nih ulang, gue sakit tapi gue kenal Tuhan, atau gue nggak usah ada kanker, gue nggak pernah sakit kanker, hidup gue happy tapi gue nggak kenal Tuhan, gue akan pilih pasti yang kedua, yang pertama, dimana gue tetap sakit, yang penting gue kenal Tuhan, karena gue udah tahu seberapa indahnya bisa berjalan sama Tuhan di tengah situasi-situasi yang tidak baik itu. Karena di situ gue bisa melihat pribadi itu tuh hidup gitu. Ternyata gue bisa melihat ada pribadi yang sesayang itu sama gue, yang sesetia itu sama gue gitu. Dan mungkin kayak melihat Tuhan baik itu, jadi dari sisinya bukan dengan ekspektasi bahwa everything will be fine, will be okay, tapi dengan perspektif bahwa walaupun itu terjadi gitu ya, tapi Tuhan akan tetap sertain gitu. Which mean dimana detik ini lu bisa nafas, detik ini lu masih bisa having what you have right now, itu juga ada bukti bahwa Tuhan baik. Dimana Tuhan masih izinkan bernafas, dan juga Tuhan masih mempercayakan hal-hal yang actually harusnya kita nggak layak untuk terima gitu loh. Kayak seringkali kan orang kayak gitu mungkin take it, gue nggak mengurangi rasa sakit atas penderitaan yang mereka hadapi gitu ya.
Tapi memang seringkali karena fokusnya itu berbeda, di saat kita fokusnya itu ke masalah, kita jadi somehow nggak bisa melihat Tuhan itu baik. Yeah. Tapi kalau misalkan kita mau belajar untuk taat gitu, mau belajar untuk percaya, kita tuh bisa loh minta Tuhan kepekaan untuk bisa melihat kebaikan Tuhan, blessing in disguise, kayak kebaikan Tuhan di tengah situasi yang nggak baik itu gitu. Dan itu menurut gue lebih akan membantu kita untuk bisa mempunyai hidup yang berarti, yang meaningful. Baru di situ kita, dan biasanya dari ketidakbaikan itu, kayak misalnya orang yang punya masalah dalam keluarga, I know it's hard, pasti itu menyakitkan buat mereka melewati itu gitu. Tapi percaya nggak sih bahwa setiap hal yang diizinkan terjadi sama Tuhan, gue percaya aja bahwa itu lagi dibentuk Tuhan untuk melatih gue. Kayak contohnya, hidup dengan orang tua yang abusive misalnya gitu, itu pasti sakit gitu ya. Gue nggak menyarankan untuk terus berarti nggak apa-apa, dulu dibukulin terus nggak apa-apa, nggak kayak gitu ya. Tapi in somehow kayak kita bisa melihat bahwa mungkin itu kalau kita nggak pernah disakiti, kita nggak pernah belajar untuk mengampuni. Buat apa mengampuni orang gue nggak pernah disakitin gitu kan ya. Tapi ya tetap ada boundaries, dimana kalau ada pasangan abusive, orang tua yang abusive gitu ya, boleh menetapkan batasan yang sehat gitu, misalnya membatasi pertemuan gitu ya. Tapi dalam segi spiritual untuk melihat Tuhan baik adalah dia tuh bisa loh untuk melihat itu sebagai latihan untuk dia itu memberikan contoh kepada papanya, bahwa dia itu misalnya memberikan teladan, bahwa ini tuh memberikan teladan akan kasih Tuhan misalnya, sehingga papanya siapa tahu yang abusive bisa jadi mengenal Tuhan dan juga justru berubah hidupnya gitu loh. Jadi melihat Tuhan baik itu harus dimulai dari kacamata yang benar juga gitu, dari perspektif bukan yang dengan curigaan, Tuhan ini, kalau Tuhan gak lakuin ini berarti Tuhan baik, nggak baik gitu. Karena ada banyak sekali potensi di mana dia bisa bekerja gitu loh. Kayak bukan berarti kayak all or nothing thinking, kayak misalkan Tuhan nggak pulihin keluarga gue artinya Tuhan jahat. Kalau Tuhan pulihin baru Tuhan baik. Padahal tuh sebenarnya kalaupun dipulihin ada plus minusnya, kalaupun nggak dipulihin ada plus minus. Jadi kayak ada banyak hal yang misalnya kita tuh nggak bisa memahami isi pikiran Tuhan gitu. Tapi saat kita belajar untuk percaya, nggak usah deh kita memikir Tuhan baik, tapi kita belajar at least kita percaya bahwa dia itu tahu yang terbaik buat kita gitu. As a controller, kayak sebagai pencipta aja deh. Cukup acknowledge dulu di awal, mungkin susah untuk bilang Tuhan tuh baik, tapi cukup acknowledge bahwa dia itu adalah Tuhan yang menciptakan, dia yang in control of everything dulu gitu loh. Dari situ saat kita percaya bahwa yaudah gue mau berserah sama dia, mungkin kita nggak bilang dia baik dulu gitu ya, tapi kita akan bilang sama dia yang lebih tahu, karena dia lebih pintar, lebih ya sebagai pencipta pasti lebih pintar, lebih jago gitu ya. Coba acknowledge itu dulu, dan saat kita mulai percaya step by step gitu ya, nanti kita akan melihat kebaikan itu sendiri sih menurut gue. Gitu. Jadi emang Tuhan itu nggak selalu bisa dimengerti, tapi dia selalu bisa dipercaya ya. Oke. Bagus banget. I think cerita hidup lu bener. Kayak di awal tadi gue sempat tanya Michelle, judul kisah hidup dia di Billboard apa? Ya Realizing the Greatest Miracle ya. Ya itu relationship sama the Creator, sama Bapa. I think itu yang paling berharga. Betul. Right. I think that's all teman-teman. Thank you so much Michelle buat ceritanya. God bless your ministry. Amin. Udah lulus kuliah S2, sekarang praktek, underrep juga. Semoga makin banyak inovasinya, makin banyak yang suka sama Bible lewat your project. Amin. Banyak orang kenal Tuhan. Thank you juga untuk waktunya, untuk kesempatannya. Alright. Teman-teman, thank you so much udah nonton sampai ending di episode ini. I'll see you guys di next episode. Bye guys.